Pasca kalah dari Australia dengan cara yang menyakitkan, timnas Indonesia U16 berhasil bounce back dengan cara yang menakjubkan. Gak tanggung-tanggung, musuh berisik Vietnam dihajar habis 5 gol tanpa balas. Di mana itu membuat Vietnam pada akhirnya benar-benar gak mampu mengalahkan Indonesia setidaknya dalam 5 pertemuan terakhir dari senior, U23 sampai kelompok umur. Hebatnya lagi, di sepanjang 2024 ini, dari 4 kali pertemuan, gawang Indonesia selalu bersih dari kebobolan. Yang mana itu artinya gak ada alasan lagi harusnya bagi Vietnam masih menganggap diri mereka lebih baik dari Indonesia. Selain itu, kekalahan 5-0 atas Indonesia pada akhirnya membuat Vietnam kini menjadi bahan roastingan media-media asing khususnya di kawasan Asia. Sesuatu yang pada akhirnya membuat media-media lokal di sana merasa sangat-sangat jengkel dengan perkembangan timnas mereka yang makin merosot gak di senior ataupun junior. Di sisi lain, Coach Nova Arianto sendiri selain memberikan komentar terkait kemenangan atas Vietnam serta perjalanan timnas U16 sepanjang Piala AFF, juga sedikit membuka sedikit fakta tentang Sinteyong, di mana itu akhirnya sedikit banyak mampu menjawab segala pertanyaan publik. Usai sudah perjalanan timnas Indonesia U16 di Piala AFF, di mana skuad asuhan Nova Arianto mampu meraih predikat sebagai juara 3. Yap, sepanjang perjalanannya, timnas U16 ini benar-benar menunjukkan potensi nyata, terutama dari sisi permainan, di mana Matt Becker dan kawan-kawan mampu bermain dengan intensitas tinggi di setiap laga. Sesuatu yang mungkin jarang sekali terjadi di era-era sebelumnya. Namun bersama Coach Nova, yang notabene adalah murid dalam tanda kutip dari Sinteyong, benar-benar bisa mengeluarkan segala potensi yang dimiliki setiap pemain. Kendati di satu sisi, masih ada beberapa catatan yang wajib dievaluasi sebagai modal menuju kualifikasi Piala Asia. Yap, di perebutan juara 3, bertanding melawan Vietnam yang notabene kini menjadi salah satu negara yang medianya paling berisik apalagi kalau soal urusan Indonesia. Membuat para pemain Garuda Muda sukses tampil Spartan. Terlebih melihat gimana timnas senior di 2024 ini yang berulang kali mengayami Vietnam. Menjadikan para pemain makin termotivasi, ditambah mereka juga ingin membuktikan kalau kekalahan atas Australia gak mampu menggoyahkan mental tim secara umum. Dan beneran aja dong, gak tanggung-tanggung, gawang pasukan Huyen diberondong habis 5 gol tanpa balas. Sebuah hasil yang beneran dirasa sebagai pengobat luka paling pas atas kegagalan melangkah ke final. Yap, mengacu pada hasil yang ada, wah abis dong Vietnam ini di roasting media-media asing terutama dari kawasan Asia, di mana mereka seolah beneran dibuat badut di hadapan Indonesia. Bayangin aja, di tahun 2024 ini Vietnam 4 kali ketemu Indonesia, yang mana 3 diantaranya di level senior. Dan hasilnya Indonesia menang terus. Kemudian di U16 ini, Indonesia bahkan mampu menang 5-0. Tentu saja ini adalah hal yang luar biasa, mengingat dalam 4 pertandingan itu, kita berhasil mencetak 10 gol dan sama sekali nirbobol. Dan jangan lupakan juga, kemenangan timnas U23 atas Vietnam di semifinal SEA Games kemarin dengan skor 3-2. Yang mana itu semakin mempertegas kalau sekarang level Indonesia benar-benar di atas Vietnam.
Sementara itu Nova Arianto menegaskan kalau ajang Piala AFF ini memang bukan jadi prioritas utama. Bahkan tembus level Asia pun juga adalah hal lain. Baginya yang terpenting gimana caranya menjaga generasi ini agar bisa terus berkembang, agar ke depan bisa menjadi tulang punggung timnas senior. Sebab selama ini banyak sekali bakat-bakat potensial yang layu sebelum berkembang. Karena kasus star syndrome, dan Coach Nova tentu paham akan hal itu. Maka ia sebisa mungkin menjaga generasi ini agar tak terlena dan cepat puas karena bagaimanapun ini masih awal dari semuanya. Meskipun begitu, tak lupa juga beliau menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang udah bekerja keras selama Piala AFF kali ini. Dari awal, kalau kita bicara target, sebenarnya saya ingin memberikan target apapun kepada pemain. Karena mereka timnas U16 ini adalah generasi baru untuk timnas nasional di masa yang akan datang. Jadi pastinya banyak pelajaran yang bisa didapat dari pemain, di mana kita harus bisa kontrol pertandingan, kita harus bisa mengatur di pertandingan, kesalahan individu yang harus kita perlu menjadi pelajaran bagi mereka, karena timnas U16 ini pemain-pemainnya. Lebih lanjut saat disinggung soal Sinteyong, Coach Nova kepada awak media sedikit memberikan fakta atau bocoran terkait kapan Coach Shin akan tiba di Indonesia. Ya, menurut beliau, Coach Shin akan kembali ke Indonesia dari masa liburannya pada tanggal 21 Juli untuk langsung menyiapkan tim guna round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di mana artinya masa liburan Coach ini beneran masih lama dan itu nggak apa-apa karena semua tahu kalau sebelum ini tugas Coach Shin beneran berat dan itu sangat menyita banyak waktu. Jadi wajar jika ia diberikan libur panjang sembari memulihkan lagi kondisi kesehatannya yang sebelumnya sempat terganggu. Di sisi lain, pelatih timnas U16 Vietnam, Tran Minh Chien, mengakui kalau anak-anak asuhnya melakukan banyak kesalahan konyol saat melawan timnas U16 Indonesia sehingga terbantai. Dan yang paling bikin dia terkejut, tentu saja 2 gol Indonesia di babak pertama dalam rentang waktu yang gak begitu jauh. Dalam sepak bola usia dini segalanya bisa terjadi. Hari ini, kami tidak disangka kebobolan 2 gol dengan jeda waktu yang sangat cepat. Mungkin pada babak kedua, pemain mulai kehilangan konsentrasi dan stamina. Jadi mereka membuat kesalahan-kesalahan yang konyol juga. Itu membuat kami kebobolan banyak gol. Setelah turnamen ini, kami akan istirahat 1 pekan, lalu anak-anak akan ikut kejuaraan domestik di Vietnam. Setelah kejuaraan itu, kami bakal mengikuti turnamen persahabatan di China. Dan ada TC di Jepang guna mempersiapkan kualifikasi AFC U17. Ucap Tran Minh Chien dikutip dari Bola Sport. Yap, apapun itu, tentu saja kekalahan ini makin membuat Vietnam jadi tambah benci dan dongkol kepada Indonesia. Bahkan media Vietnam, Soha, benar-benar merasa kecewa dengan rentetan kekalahan yang terjadi dengan timnas mereka atas Indonesia. Nah, selain Soha, media-media Vietnam lainnya macam Zing News, Dan Tri, VN Express, hingga The Tao 247 diketahui juga semuanya nguntap-nguntap gara-gara kekalahan ini. Hal yang wajar karena mungkin mereka malu kali ya. Udah selalu julid dan hobi banget ngata-ngatain timnas Indonesia, yang ada, timnas mereka malah kalah mulu. Mana nggak pernah ngegolin pula. Gitu kok nyebut timnas kita menang beruntung lawan mereka. Makan tuh 5-0. Makanya dibilangin juga apa? Fokus aja urusin timnas sendiri yang sekarang lagi menurun. Jangan tiap hari tiap waktu isinya julid mulu soal timnas Indonesia. Kenapa? Gak ada bahan ya? Kasian deh. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa, toh hak kalian juga. Yang penting, salam 5-0 dong. Dan merujuk dari segala hasil yang terjadi melawan Vietnam, baik itu di level U16, U23, sampai di level senior, maka dengan besar hati kami sebagai satu-satunya wakil ASEAN yang masuk ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, lalu juga lolos Piala Asia 2027 secara otomatis tanpa kualifikasi, dan lolos ke semifinal Piala Asia U23 sebagai tim debutan, dengan senang hati dan penuh empati, akan mengatakan, selesai itu Nguyen. Sampai jumpa di Piala AFF 2024 level senior, di mana Indonesia kemungkinan besar akan tampil dengan para pemain muda. Kalau sampai kalah lagi tuh Nguyen ketika ketemu, walah ya udah, mendingan balik kanan bubar jalan aja, kan gitu.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.